Ya, halo, selamat malam teman-teman. Ini saya baru jam santai dan saya meluangkan sedikit untuk diskusi. Jadi kalau tiap malam kalau lagi senggang, paling ngabisin waktu 2 jam sampai 3 jam, tidur jam 12, scroll TikTok, cari inspirasi, baca-baca buku atau resipi atau vlog-vlog makanan biar refresh, biar ada ide kayak gitu. Nah, ini saya mau ngebahas tentang usaha nasi goreng kayak gitu. Nah, nasi goreng walaupun itu banyak ya kan, di mana-mana ada, cuman ini usaha yang yang nggak pernah mati gitu. Karena pertama, orang Indonesia kan makannya nasi, ya kan. Jadi usaha yang nggak bakal habis, nggak bakal habis kemakan bosan kayak gitu ya. Misalnya orang Indonesia itu mau siang, mau pagi, mau malam, dia pasti makan nasi. Jadi usaha ini masih menjanjikan ya teman-teman. Dan apalagi kita tahu trik atau kita tahu gimana cara menjalani usaha nasi goreng ini, jadi bisa teman-teman, bisa berpotensi nasi goreng kita itu bersaing dengan banyak pedagang di sekitar kita kayak gitu. Nah, saya suka lihat tuh, saya suka ngikutin grup, ya kan, grup nasi goreng gitu kan, UMKM. Senang saya ngeliatnya kayak begitu kan. Ada yang kepengen tahu usahanya kayak gimana, ada yang kepengen usaha tapi bingung mau nanya sama siapa, ada yang tanya resep, ada yang tanya harga jual, terus ada yang tanya alatnya kayak gimana. Itu banyak gitu. Dan kalau nulis kecapean kan, udah capek gitu kan. Jadi kalau nulis tuh udah kadang otak di kepala itu kepengen buru-buru keluar, akhirnya saya nggak maksimal. Jadi saya coba pakai video, pakai voice talk video. Nah, ada yang harus kita perhatiin teman-teman. Maksudnya gini loh, kayak gitu. Pertama, kita hobi masak kayak gitu kan. Maksudnya gini, kalau kita hobi, kita bakal gampang cepet belajarnya teman-teman kayak gitu. Terserah mau masak apa aja kayak gitu. Pada saat kita belajar kayak gitu, itu gampang beradaptasi. Kalau kita dibanding yang nggak hobi kayak gitu ya. Atau kalau nggak hobi, masih bisa sih, cuman itu nanti lain hal yang akan saya bahas kayak gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah kita tahu bahan-bahan dasar kayak gitu. Jadi biar kita nggak gagal paham. Umpama kan, kok di resep ini pakai terasi, kok di resep itu pakai udang, atau di resep ini kok pakai pakai wortel, di ini kok enggak. Jadi mana yang benar nih? Nanti kita keder sendiri kalau nggak tahu. Nah, jadi pengenalan dasar bahan itu sangat penting biar kita bisa berimprovisasi sama produk kita, dan kita bisa bersaing dengan orang. Jadi kita udah nggak nggak bingung lagi gitu kan, kita nggak ketakutan lagi kayak begitu. Oke. Terusnya apalagi teman-teman ya, teknik memasak. Nah, ini teknik memasak juga perlu. Karena apa? Bahannya sama, resepnya sama, peralatannya sama. Cuman kalau teknik masaknya berbeda atau urutannya berbeda, itu juga hasilnya nggak sama teman-teman kayak gitu. Ini sangat perlu diperhatikan gitu kan. Terus apalagi ya, harga jual, ya kan, harga jual ini yang sering ditanyain. Saya kalau jual harga 5.000 laku nggak ya? Kalau dijual harga 10.000 laku nggak ya? Itu kan banyak yang ditanyain kayak gitu kan. Nanti nggak bakal jualan karena sibuk nanyain, akhirnya puyeng tanpa dasar. Ya udah deh, sekedar wacana doang. Nah, ini perlu teman-teman, kita harus tahu kayak gitu, ya kan.
bagaimana cara untuk membuat harga jual. Artinya modal ini harus kita ketahui kayak gitu. Berapakah dalam satu piring itu terdiri dari berapa gram beras gitu, berapa gram bumbu kayak gitu kan, bumbu itu terdiri dari apa kayak gitu nah teman-teman. Nanti kita bahas terdetail ya, tapi ini secara general dulu kayak gitu kan. Kalau sudah tahu itu, jadi kita walaupun lihat kiri kanan sekedar compare harga, itu lebih kepada untuk memaksimalkan atau teman-teman, saya gak bingung milih kata-katanya, lebih kepada biar kita lebih confidence lagi teman-teman kayak gitu kan. Oh ya, di sana harganya 10.000 ya kan, dia ada timunnya, ada empingnya, oke, ada apalagi teman-teman, mungkin ada tambah sendok garpu ya kan, terus yang di sana 8.000 ada sama kayak begitu, terus ada yang jual 12.000 keder noh. Nah, kita jadi nggak keder kalau udah tahu rumusnya kayak gitu kan. Ya nggak usah jelimet lah, saya juga bukan orang yang jelimet sih ya. Maksudnya gini loh, kalau jualan makanan itu paling nggak 50% modalnya teman-teman dari harga jual, atau bahasa kasarnya 2 kali lipat dari harga modal deh kayak gitu kan. Kalau makan nasi gorengnya harga 10.000, terus berapa modalnya? Kalau separuhnya ya 50%-nya berarti 5.000 kayak gitu kan. Atau bisa dibilang 2 kali lipat dari harga modal lah, modalnya 5.000, harga jualnya 10.000 kayak gitu. Nah, dengan mengetahui harga modal seperti itu, kita pada saat ingin bikin harga atau bikin promosi itu jadi lebih presisi. Kita tahu nih kayak gitu kan, kita tahu nih kita kalau untung seberapa, kalau rugi kayak gimana, jadi kita bisa manuver. Oke nah teman-teman, terus apa lagi yang selanjutnya adalah tentang ini pengolahan dalam, bukan pengolahan ya apa ya, kalau bahasa ini hotelnya HACCP, hazard analysis critical control point. Kalau secara awamnya istilahnya kita tahu cara ngurusin, kurang lebih kayak gitu kan, ngurusin bahan makanan mulai dari kita beli di pasar, lalu kita cuci, terus kita bersihin, kita apalagi teman potong, kita jadiin bumbu, kita simpan, semua itu harus tahu. Kenapa? Biar kita nggak rugi. Maksudnya nggak rugi gini loh, kalau kita tahu bahan itu nggak kuat lama, kita tahu bahan itu nggak bakal stay teman-teman ya, stay lama gitu. Kita oh ya nih pantasnya simpennya di sini kayak gitu loh. Oh ya nasi itu tahannya berapa lama, berapa hari kayak gitu. Sebaiknya biar kuat untuk besok-besoknya lagi makan lagi slow dagangnya. Nah, harusnya di mana kayak gitu. Itu sangat perlu teman-teman. Jadi usaha kita jadi nggak kebuang sia-sia. Maksudnya gini, nggak wasting itu apa ya? Yang nggak kebuang kayak gitu. Nah, teman-teman. Sementara itu dulu, nanti lain hal akan saya sambung lagi. Bismillah ya, doain konsisten untuk ngomong setiap hari, karena ini juga buat saya perlu. Saya juga masih belajar teman-teman, dan belajar lagi, belajar ngomong, belajar apa lagi ya, sharing. Kalau ada yang lebih paham boleh di sharing ke saya sangat menerima saran dari teman-teman dan para atlet. Thank you.